Ini yang paling penting teman-teman, paling ujung wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah, dan kita mendoakan para pemimpin, baik sayap kirinya, sayap kanannya, menterinya, tentaranya, pejabat-pejabat, sampai ke Pak RT-nya kita doain. Dari Pak RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, semuanya kita doain. Tuh kalau antum begitu jadi wali. Tapi yang ada kan dengerin berita benci, dengerin berita benci, ya kan? Kapan jadi waliullahnya? Wali Allah tuh udah gak sempat benci, dia tuh doain aja. Orang gak suka sama dia, dia doain baik. Oke, cukup? Baik, saya rasa sampai di situ. Kesimpulannya sederhana, akidah salafus soleh tidak mengajarkan ini. Tapi boleh gak pakai ini? Terserah. Ya. Dan yang kedua, salafus soleh bukanlah satu manhaj, bukan satu sistem, tapi mereka banyak sistem pemikiran. Kita boleh memilih mana yang baik. Dan yang ketiga, simpulkan sendiri. Oke, saya rasa cukup. Kalau ada tanya jawab sedikit, silakan diatur. Gak ribet kan? Tadi Buya di awal sempat sebutkan bahwasanya nanti di akhirat nanti itu Rasulullah akan mendatangi kita dengan ciri kita itu ada berwudu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu kita akan ditanya siapa guru kita, yaitu akan ditanya siapa guru kita, yaitu sanad-sanadnya. Tadi Buya mengatakan seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya ialah yang tadi Buya jabarkan itu tentang ahli sunnah wal jamaah, yang mana ada yang dari Wahabi dan ada yang dari Imam Tohawi. Itu bahwasanya terdapat perbedaan. Nah lantas bahwasanya terkait tersebut Buya, tentang akidah ini konsekuensinya bagaimana Buya? Apakah kita itu dengan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa bisa nyambung ke Rasulullah? Dan itu bila mana kita dianggap sebagai umatnya kan itu suatu kenikmatan yang sangat besar. Dan tapi manakala sanadnya itu berbeda dan akidahnya itu ajarannya juga berbeda, itu konsekuensinya bagaimana Buya? Ketika bertemu dengan Rasulullah. Begitu Buya. Karena tapi ini nggak ada maksud bagi saya untuk merendahkan imam yang lainnya gitu, seperti yang dari Wahabi dan sejenisnya, karena saya yakin mereka juga lebih paham dan mereka itu umat Rasulullah juga. Begitu Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Azhar tidak menganggap Wahabi sebagai ahlu sunnah. Tapi kalau Ar-Razi masih. Tapi ahlu sunnah tidak bersanad. Jadi saya membagi ahlu sunnah itu dua. Ahlu sunnah yang ngaku-ngaku, ya ahlu sunnah juga dong, kan dia ngaku. Yang kedua ahlu sunnah bersanad. Masyayikh Al-Azhar 2016 buat muktamar internasional, judulnya Manhum Ahlus Sunnah. Siapa ahlus? Dan ahlus sunnah itu tiga aja. Berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih, bertasawuf, Imam Junaid, Imam Syazili, Imam Ghazali, Abdul Qadir Jilani dan sejenisnya. Nggak ada Wahabi di situ. 2016. Dan itu muktamar dihadiri 200-an ulama sedunia Ahlus Sunnah. Termasuk sebagian ulama Saudi. Nggak nyampe seminggu, ngamuk-ngamuk ke orang Saudi. Kok kami nggak diajak-ajak dan tidak dianggap Ahlus Sunnah? Ditanggapi lagi oleh ulama Azhar. Loh, bukan kalian bertahun-tahun menganggap kami bukan Ahlus Sunnah dan mengeluarkan kami dari Ahlus Sunnah. Ibnu Taimiyah sudah mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah. Albani, Bin Baz, Muhammad bin Wahab, Saleh Fauzan, dari dulu dia menganggap kita ini bukan Ahlus Sunnah. Cuma buat satu muktamar ngamuk-ngamuk dia. Ya, kita mah udah biasa dianggap gak Ahlus Sunnah mereka. Tinggal buktinya mana sanadnya. Disertasi saya sudah dicetak.
itu tentang silsilah akidah Wahabi. Silakan dicari. Tapi antum pusing kalau baca. Karena kelasnya itu kelas S3. S2 bisa, S1 bisa baca. Ya, silakan dibaca itu. Teologi Muslim Puritan. Akidah dan suaranya Mas. Tapi kita ngomong begini, bukan adu-adu kebenaran dengan Wahabi. Saya sudah nggak suka begitu. Oke, mereka memilih jadi Wahabi, silakan. Ada yang memilih jadi Syiah, silakan. Wahabi masih Muslim, Syiah pun masih Muslim. Yang mengeluarkan kita dari Sunnah kan mereka. Bahkan mereka mengeluarkan Syiah dari Islam. Ya, banyak jamaah udah kena. Ini yang mau mereka bakar di Indonesia. Makanya alhamdulillah negara kita bijak. Beberapa tokoh-tokoh yang mencoba mengadu antara Sunni Syiah biar perang itu sudah ditangkap. Kalau enggak kayak Suriah, mau kayak Suriah. Ente enggak bisa ngaji begini. Enggak bisa. Baru mau dia bikin bom. Ngebomnya pakai takbir, yang dibom lagi sholat. Konyol nggak? Dan itu kita nggak mau copy di Indonesia. Ya, barangkali itulah rahasianya. Negeri Arab udah hancur-hancuran, Pak. Udah hancur-hancuran. Harapannya sekarang ada di negeri ini. Kita bukan hendak ngopi Islam ala Arab yang sekarang. Kita mau Islam ala Rasulullah lewat silsilah guru-guru kita, sanad-sanad imam-imam kita kepada beliau. Jadi Ahlus Sunnah dua aja. Ahlus Sunnah ngaku-ngaku langsung aja ke Allah, langsung aja ke Rasulullah, itu ngaku-ngaku namanya. Sama kayak antum ngaku Habib. Marganya apa? Marga Satwa. Pokoknya saya Habib. Bisa begitu enggak? Pokoknya saya Habib, jenggot saya panjang, hidung saya mancung, saya pakai serban. Bisa begitu enggak? Bisa, ngaku aja. Yaudah ente Habib, marga Satwa. Orang ngaku, yang penting ikut Rasulullah, langsung ke Quran dan Sunnah. Oke, ente Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah langsung-langsungan, nggak pakai sanad. Itu Ahlus Sunnah mereka. Kita nggak akan kemudian melarang, silakan. Fastabiqul khairat, lomba-lomba aja mana yang bertahan. Kita nggak akan larang, ya. Jadi berbeda bukan untuk perang. Sepakat? Jadi masjid ini ntar jangan perang ya. Beda-beda aja, biasa aja. Kayak baru gede aja nggak bisa berbeda ya. Saya dulu tiap hari Pak debat sama orang dan kami nggak pernah jontok-jontokan tuh, nggak ada kecacah makian. Kesel aja sedikit. Oke lanjut. Yang satu lagi dari Pak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Punten Abi. Tadi Buya Arazi membahas bahwa yang kekal dan kembali dari kita atau manusia nanti adalah ruh. Nah, yang ingin saya tanyakan, maka bagaimana kita dapat memaksimalkan ruh kita kelak agar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau guru mursyid kita. Adakah amaliyah yang dapat dijalankan atau dengan ibadah fisik seperti sholat, puasa dan sedekah sudah cukup untuk ruh dan batin kita? Mohon berkenannya Baik. Buya untuk dijawab. Terima kasih. Ini dosisnya lain ini. Dosisnya agak berat ini. Betul, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mati itu hanya jiwa, ruh nggak mati. Karena dia nggak mati, maka pikirkan nasib dia. Antum punya kampung, yang kampungnya bukan di Karawaci, banyak kan? Lebih dari separuh nih. Wajah kampungan semua. Punya kampung
tapi nggak pernah berkirim ke orang kampung, nggak pernah bantu orang kampung. Rumahnya dijual-jualin, tengkar lagi, ya kan? Pulang nanti disambut nggak? Disambut apa dicuekin? Jangan-jangan diusir. Itu kias analog. Tubuh ini ingin pulang kampung, berkirim hadiahlah, berkirim inilah, bangun negeri kita. Ini perantauan, Pak. Perantauan, tempat ini perantauan ruh. Kendaraannya bernama tubuh. Kendaraan ini suatu saat akan rusak. Mungkin sudah ada yang rusak. Mungkin parunya sudah mulai lemah, jantungnya sudah mulai payah. Benar ya? Ada yang sudah livernya, ada yang dengkulnya, semuanya. Bukti kalau ini bukan negeri abadi, bukan tubuh abadi. Jika untuk merawat badan mesti pakai minum, makan. Makannya badan itu fisik, maka makanannya nggak cukup bismillah. Ya. Ada orang jatuh cinta sama penyanyi, aku rela sama kamu, walaupun kalau lapar hanya dinyanyiin, bisa nggak? Jatuh cinta sama Kori, kalau lagi lapar, Mas, Mbak Yati, Mbak Nawa dong, ya ngaji dong, bisa nggak? Nggak bisa. Dia jatuh cinta, kolbunya, fisiknya butuh sesuatu. Tubuhnya butuh fisik, kolbunya butuh nur, ruhnya butuh ma'rifat. Maka sholatnya tidak hanya sholat fisik, tapi yang ikut sholat juga dengan ruhnya. Sholatnya ruh adalah mengenal Allah. Sholatnya ruh mengenal, mempelajari ilmu tentang Allah. Ruh bertempat nggak di badan? Iya. Kalau dipotong tangan masih hidup nggak tuh? Berarti dia nggak bertempat di badan. Ntar ruhnya hilang separuh. Di mana ruh? Saya pun nggak tahu. Jangankan antum, aneh ngaji bertahun-tahun juga nggak tahu. Terus ruh kita di mana? Allah mengatakan min amri rabbi, itu dalam rahasia amrullah, rahasia Allah. Karena dia dalam rahasia Allah, cukup Allah yang nyimpan rahasia itu. Tapi rahasianya disimpan di dalam ruh itu sendiri. Maka ada namanya ma'rifatur ruh. Orang kalau mau kerja, mau makan, minum, dia harus punya pengetahuan dengan apa yang dia makan, yang dia kerjai. Benar gak? Dokter, sekolahnya lama loh. Maka untuk ngurusin ruh itu butuh sekolah lama secara rohani. Itu sebabnya banyak orang kuliah, banyak orang nyantri, sedikit yang jadi orang, sedikit yang jadi kiai. Benar gak? Santri berapa juta di Indonesia, yang jadi ulama sedikit. Nah, karena ulama ini juga ada kelas-kelasnya. Ada ulama zahir, ada ulama batin, ada ulama ruh. Maka pelajarilah ilmu ma'rifat ruh, ma'rifat kolbu. Sholatnya akan berubah nanti. Jadi gak cukup cuma sholat fisik. Nabi sebelum mengajarkan sholat fisik, beliau sholatnya itu pakai ruhnya. Cuma sekali sehari, selebihnya latihan kolbu. 13 tahun di Mekah. Padahal perintah sholat sudah turun 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Maka 3 tahun Nabi masih mengajari ruhani para sahabat. Itu sebabnya sahabat Abu Bakar kalau sholat dia nggak tahu lagi kiri kanannya. Umar sholat lupa sama kiri kanan. Sayyidina Ali sholat, sakit di tubuhnya dia nggak rasakan lagi. Karena dia sholat sudah dengan ruh. Contoh gampang, lagi main game. Anak-anak main game PS. Dia lupa makan minum kan? Padahal di depannya ada coklat, ditinggalin. Ditinggal. Kenapa? Akalnya sedang makan,
mainan game itu makanannya akal. Jadi kalau ada orang buat game tertentu mencerdaskan akal, bener. Tapi kalau dia nggak makan minum, usus buntu. Sohib saya besok mau ujian skripsi. Mulai malam ini, mulai dari siang ini, dia main PS sampai besok pagi. Sebelum subuh tepar, ternyata usus buntu. Air di depannya cuma berkurang dikit. Hampir 24 jam main. Girang, euforia, skripsi selesai. Itu orang kalau main game. Main game masuk ke khayal akli. Gimana kalau menyebut nama Allah, memainkan nama Allah, masuk dalam khayalnya qalbi. Gimana antum menyebut sifat, nama, asma, zat Allah, masuk ke dalam khayalnya ruhi. Lagi ya. Orang lupa makan, lupa minum sudah. Makanya ada beberapa masyaikh 6 bulan gak makan, ada Pak, sampai sekarang ada. Cuma antum kalau ketemu mungkin nyembah dia, maka Allah tidak munculkan dia. Sampai sekarang masih banyak di gunung-gunung, kadang dia di suatu pelosok. Ya, ya, ibu-ibu, dalam bab tadi ada majelis Syiah ya. Syiah tadi. Majelis taklim tapi ustadznya Salafi Syiah sama. Mau Sunni, Salafi Syiah hampir sama. Ini kasusnya jamaahnya baru ngaji di majelis taklimnya kawan-kawan saudara kita Salafi. Walaupun dia nggak anggap kita saudara nggak apa-apa juga. Kita anggap dia saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Kalau mereka dikasih tahu, jawabannya apa? Oh, nggak ada yang aneh kok. Guru saya cuma mengatakan kata Allah dan kata Rasulullah, Quran dan Sunnah. Gitu kan? Itu kelemahan antum. Itu keyword yang bikin bertekuk lutut. Kata Allah, kata Rasulullah, itu kan? Bikin bertekuk lutut kan? Enggak usah, udah capek berbeda pendapat. Kita langsung saja kepada Allah dan Rasulullah. Itu kelemahan antum karena enggak mengaji. Rata-rata orang begitu, enggak pernah mau nyantri, capek dengan perbedaan imam, enggak tahu bahwa perbedaan itu rahmat, lalu dikatakan enggak usah ikut imam, langsung saja kepada Allah dan Rasul. Padahal dia ketika si ustadz mengatakan enggak usah ikut imam, langsung kepada Allah Rasul, dia sudah buat mazhab baru. Mazhab dia. Ya. Maka antum saksikan Salafi antara Ustadz A dan B pasti beda. Pasti beda. Kenapa? Masing-masing klaim dia lebih Allah dan Rasul. Oh, lihat. Ya. Ustadz yang inisial U, inisial I, inisial F, inisial D, sama aja. Itu masing-masing punya sendiri. Kalau Ahlus Sunnah sama semua, paling bedanya bab politik doang, ya. Ya. Ahlus Sunnah sama semua, fikihnya sama, 4 mazhab. Ahlus Sunnah sama, Asy'ariyah sama, bertasawuf, gak ada bedanya. Beda bab itu aja. Paling beda-beda thariqah. Ya. Ada thariqah yang gak mau ngaji ruh, ya sudah. Kita tutup ngaji ruhnya, ya enggak? Antum mau minta 1000 kali juga gak akan dibuka. Kajian-kajian begitu sudah ditutup, nggak tahu kapan lagi dibuka. Nah, kepada kawan-kawan kita begitu, ada satu kalimat, Bu Nuni, inna fil bayani la sihrun. Ada hadis Imam Bukhari. Di dalam retorika itu ada sihir. Mantranya tadi, itu penakluknya. Kata Allah, kata Rasulullah. Maka yang bisa menaklukkan dia bukan temannya, tapi ustadz yang bisa mengatakan kata Allah dan Rasul, tapi pemahamannya pas. Jadi ibu harus punya guru yang pas. Kenapa kawan kita nggak mau dengerin kita? Karena kita bukan gurunya. Kalau kita gurunya pasti dengerin. Ya, saya berubah kan karena guru saya.
Ustadz A ngaku kata Allah kata Rasul, tapi kalau didengar kata Rasulnya cuma kullu bid'atin dhalalah kullu bid'atin finnar. Itu diputar-putar kasetnya, nggak lebih. Ya kan, benar nggak? Dia nggak tahu, dia bilang kullu bid'atin. Nah, nanti pakai ustadznya Bu, jangan ibu yang mendebat. Ya. Caranya, jika benar dia mengatakan dia berguru kemana-mana, ajak dia kepada guru yang berlainan. Nanti akan ketemu. Ya. Kawan saya dulu waktu S1 di Timur Tengah, pulang-pulang saklek. Pas S2 mulai lembut. Pas S3 walaupun gak selesai, cakep bukan main. Kita tanya, dulu ente waktu S1 kenapa saklek? Dikit-dikit bid'ah. Wajar dong, gurunya baru 5. Waktu S2 guru aneh 220. Waktu S3 nggak terhitung. Wajar dong. Nah, ini yang disebut al-ikhtilaf rahmah. Berbeda itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Udah setengah 12. Gimana? Cukup? Satu lagi. Oke. Silakan. Oke, assalamualaikum. Kesel, udah maafin. Iya, iya. Amin. Tujuh dua, oke. Deketin, deketin. Iya. Iya, ya, oke, baik. Oke, baik. Satu aja ya, satu aja cukup. Apakah bertentangan, muskil, kalimat yang di 72, poin 72 dengan 74? Coba antum lihat 74. Wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nubghidu ahlal jawri wal khiyanah. Kita senangnya sama siapa? Orang adil apa orang zalim? Wajar dong. Wa nuhibbu, kita senang, suka, cinta kepada pemimpin yang adil dan amanah. Dan kita benci kepada yang zalim dan khiyanah. Coba kembali ke nomor 72-nya. Bab cinta di hati, tapi kalau sikap politik lain, wala naral khuruja ala immatina wa wulati umurina wa injaru, meskipun mereka zalim, antum gak boleh berontak, benci-benci aja, kesel-kesel aja, tapi jangan pernah mau berontak, karena negeri yang terjadi pemberontakan, fitnahnya lebih besar daripada pemimpin yang zalim. Qaddafi, lihat Qaddafi aja deh. Suriah sampai hari ini perang gak berakhir. Cuma karena gorengan Assad Syiah. Terus kenapa kalau Syiah? Salah ente kenapa milih dia? Kenapa pilih Ahlus Sunnah? Kalau mau buat pemilihan baru. Dan guru-guru saya yang Ahlus Sunnah tidak pernah ngajak berontak. Guru kita yang gak ngajak berontak itu dibom, lagi ngajar tafsir. Kira-kira ngebom iblis atau manusia yang beriman? Orang di masjid buka kitab suci Al-Quran,
dibom. Sedangkan kalimat sebelumnya apa? Wala narsaifa, kami memandang, berkeyakinan tidak boleh angkat senjata ala ahadin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kritik demo-demo aja, kritik-kritik aja nggak apa-apa. Negeri kita nggak mengharamkan demo kan? Di Saudi haram. Di Saudi nggak ada DPR, nggak ada partai. Makanya orang yang jiplak agama Saudi ke Indonesia, mereka golput. Kalau golput akibatnya apa ntar? Kalau orang Islam golput gimana? Yang kepilih siapa ntar? Itu agama Saudi, itu bukan agama Islam itu. Orang Saudi memerlukan fatwa, haramkan demo, haramkan partai politik, haramkan berbeda. Gak ada DPR untuk melanggengkan kerajaan mereka. Urusan mereka ya sudah, tapi fatwa itu jangan jual di sini. Ya, yang jual itu di sini dia sedang bawa agama Saudi, bukan agama Islam. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi nggak boleh golput ya. Pilihannya nggak ada nih, orang-orang lama semua nih, gitu ya. Tetap ente cari mana yang kekurangannya tidak lebih banyak daripada yang lain. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini sikap kita berpolitik, bedakan dengan hati. Toh ujungnya masih didoakan. Jadi kita kesel boleh, mendoakan laknat tidak boleh. Dua hal yang berlainan. Apa kalimatnya di ujung? Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah. Kita doakan pemimpin yang kita nggak suka itu, yang karena dia kita anggap zalim dan tidak amanah, ya Allah ilhamkan amanah ke dalam kalbunya. Ya Allah, dia memimpin negeri kami, tolong jaga negeri ini. Gitu. Bisa nggak doain musuh? Pemimpin kita, musuh kita, atau sekedar orang yang kita nggak suka? Kita nggak suka itu bukan berarti musuh. Tapi karena antum politik sudah sama dengan iman, kalau udah nggak suka jadi musuh. Kalau jadi musuh dilaknat. Kalimat adil tidak adil itu produk politik hari ini. Tergantung siapa yang buat berita. Ya toh? Ya enggak? Jadi jangan-jangan yang tiap hari benci itu berita yang dia konsumsi. Begitu mulu. Ada yang lucu, ini terakhir. Di suatu wilayah di Sumatera, waktu si pemimpin ini buka lahan untuk tol, ngamuk-ngamuk, semuanya ngamuk, para mujahid-mujahidah ini. Kita nggak makan tol bro, kita nggak makan tol, lol, kita makan nasi. Setiap bulan itu berhari-hari dia nggak berhenti. Anti dan zolim. Pas peresmian tol, narsis dan foto di belakang tol baru. Dan saya cek bukan hanya di satu provinsi, di banyak provinsi. Ternyata kita ini memorinya pendek. Memori pendek. Ketutup sama jalan tol. Ini contoh bahwa antum itu benci, mengatakan adil tidak adil itu cuma opini, perspektif, tergantung koran mana yang dibaca. Ya, saya juga begitu, sama kita. Karena bacaan koran saya nggak berkualitas, jadi ngomongnya bab politik nggak berkualitas. Ya, apalagi cuma baca WA, ya nggak. Bapak Ibu yang bukan Allah udah 11:30, cukup ya? Cukup Ustaz. Cukup. Ini bukti bahwa akidah salafus soleh, akidahnya moderat. Dan ini sama persis dengan akidah Imam Asy'ari. Ternyata mereka sezaman. Cuma lebih tua ini. Dengan ini saya ijazahkan siapapun yang hadir. Bersambunglah kolbunya, akalnya dengan para imam. Para imam ini bersambung dengan Rasulullah SAW. Insya Allah akidah kita sudah sama dengan akidah salafus soleh. Itulah akidah Nabi Muhammad SAW. Jaminannya sanad silsilah. Ya.
Untuk para guru-guru kita, para masyayikh, dan untuk panitia, pendiri masjid ini, dan semua yang berjasa mengadakan acara ini, kita doakan semua untuk mereka. Wa akhasul khusus, dan lebih khusus lagi kepada yang hadir, baik yang ikhwannya ataupun akhwatnya, musliminnya, muslimatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Insya Allah di tahun depan saya buat akidah Ahlus Sunnah Sufi. Akidahnya Imam Qushairi dan Ghazali. Nanti kita buat. Tapi nggak tahu nanti yang kebagian daurahnya siapa, apakah di masjid ini atau masjid yang lain. Kita bagi-bagi ntar ya. Maunya orang sini di sini aja. Tidak perlu tanda tangan, yang hadir sekarang antum sudah dapat ijazahnya. Ajastukum, jawab, qabilna. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.